Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'. Sahabat beriman, bertemu kembali bersama channel Samsuel 94 Pecinta Dakwah. Semoga Allah memberikan dan melimpahkan rahmat kepada kita semua, memberikan kita rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji tentang bagaimana manfaat sholat tahajud beserta zikir, dan bagaimana kita berzikir dalam bertahajud supaya Allah mengabulkan dan menurunkan kita dua hal beserta doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, saya akan memberikan tahajud itu bagaimana. Salat tahajud adalah bermunajat kepada Allah di gelapnya malam. Hukumnya tidak wajib, tetapi merupakan salat sunnah yang sangat utama. Salat yang merupakan salah satu kebiasaan mulia yang senantiasa dijaga oleh orang-orang yang soleh sebelum kita. Tidak mudah memang, namun selalu ada jalan untuk siapapun yang benar menginginkannya. Sudah mengatur alarm sedemikian rupa, namun tarian jemari lebih lincah untuk segera mematikan dering alarm daripada bangkit dan bangun guna menunaikan sholat tahajud. Sebelum lanjut, dimohon dengan kerendahan hati para pemirsa, para penonton untuk menekan tombol subscribe, like dan komen agar saya lebih semangat memberikan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Sholat yang dilakukan ketika manusia sedang terlelap dalam mimpi indahnya, ini memang anjuran langsung dari Allah, yang barang siapa yang mengerjakannya akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَ رَبَّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Allah tidak bermaksud untuk mengganggu kita dari jam istirahat kita, namun disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat berdoa kepadanya. Petikan ayat tersebut menunjukkan kehendak Allah untuk menjanjikan sebuah tempat istimewa bagi hambanya yang tekun menjalankan salat tahajud. Pada saat itulah Allah turun ke langit dunia dan mengijabahi doa hamba-hambanya. Pada waktu yang sama pula Allah akan memberinya kemuliaan dan kewibawaan dengan jaminan Allah yang sedemikian indahnya. Masihkah kita rela melewatkannya? Dalam sebuah hadis disebutkan, wa'lam anna syarafal mu'minina qiyamahu bil-lail, dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Sebuah nikmat yang luar biasa ketika kita bisa bangun dalam sepertiga malam, yang dengan sabar melawan rasa kantuknya dengan mengambil air wudhu, merasakan tetes demi tetes air dengan rasa syukur. Kemudian kita menunaikan salat tahajud dalam keheningan malam yang sunyi, sembari berdoa kepada Allah dengan segenap harapan dan penuh yakin. Salat tahajud ini membuat turunnya dua hal kepada manusia, dan salat tahajud ini membuat turunnya doa dan mengabulkan doa kita. Bagaimana caranya? Dan apa yang diturunkan Allah? Pertama, ketika kita mengamalkan ini, Allah kabulkan atau Allah turunkan satu, seketika dosa bisa diampuni. Yang kedua, seketika doa bisa dikabulkan, terutama bila merupakan kebutuhan kita, bukan keinginan tapi kebutuhan kita. Amalannya apa? Amalannya adalah istighfar. Amalan yang dilakukan istighfar ini bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita melaksanakan sholat tahajud, kita beristighfar sebelum fajar. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim, wabil asharihum yastaghfirun. Artinya,
Dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Az-Zariyat ayat 18. Ayat ini mengatakan, menjelaskan, ini berarti menutup ibadah sholat tahajud dengan istighfar sampai waktu fajar. Istighfarnya begini: Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Istighfar ini kita memohon kepada Allah diampuni dosa kita yang selama ini kita bermaksiat, selama ini kita bersalah kepada Allah, selama ini kita melanggar aturan Allah. Yang kedua, kita beristighfar untuk ibu dan ayah. Astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi. Ini terus. Seterus kita amalkan salat tahajud dan berhenti sebelum fajar. Rasakan dosa hingga meminta ampun, kenikmatan istighfar melekat ke seluruh tubuh sampai air mata menetes. Jika ini dilakukan secara benar, maka manusia akan mendapatkan keberkahan dan manfaat dari sholat tahajud itu sendiri yang luar biasa. Apapun niat dan hajat kita, insya Allah, Allah kabulkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas kesalahan ucapan dan dosa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.